Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Makna dan Istimewanya Surat Al-Ikhlas. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Suratul Ikhlas, keutamaan serta fadilah daripada membaca Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas terdiri dari arba'u ayatin wa khamsa asyarata kalimatan, dan terdiri dari 15 kalimat, wa sab'ata wa arba'una harfan, dan terdiri dari 47 huruf. Diceritakan dari sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Jabir bin Abdullah, dan sahabat-sahabat yang lain, diantaranya adalah sahabat Ikrimah radhiyallahu anhum. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, diantaranya adalah Amir bin Tufail, Zaid bin Qais, dan masih banyak yang lainnya. Mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, sif lana rabbuka min ayyi syai'in huwa." Wahai Muhammad, tunjukkan kepada kami, rincikan kepada kami, siapa itu Tuhanmu? Ahwa min zahab am fi fiddah am min hadid aw ghairi dzalik. Wahai Muhammad, sekali lagi tunjukkan kepadaku siapa Tuhanmu, berapa jumlah Tuhanmu, dan dari apa Tuhanmu itu terbuat, dari emas, dari perak, dari besi, atau dari tembaga, atau dari yang lainnya. Karena sesungguhnya Tuhan-Tuhan kami, wahai Muhammad, itu dari hal-hal seperti ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, huwa la yusbihu syai'an. Ketahuilah wahai kafir Mekah, sesungguhnya Tuhanku tidak menyerupai mereka. Maka melalui Jibril alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang disebut dengan Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allah adalah satu, Allah adalah Esa. Allahu somad, Allah tempat bergantung, Allah tempat minta pertolongan. Lam yalid walam yulad, Allah tidak terlahirkan, Allah tidak melahirkan, dan Allah juga tidak terlahirkan. Artinya tidak ada yang berjasa akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupai bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keistimewaan, keutamaan ketika kita membaca Suratul Ikhlas, diceritakan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah,
la tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Wahai Aisyah, janganlah kau tidur di malam hari kecuali kau melakukan 4 hal. Yang pertama, hatta taktamil Quran. Yang pertama, kau khatamkan dulu Al-Quran. Yang kedua, wa hatta taj'alil anbiya laka syifa'an yaumal qiyamah. Dan jadikan para anbiya dan mursalin yang lainnya itu menjadi penyafaat bagimu. Yang ketiga, wa hatta taj'alil muslimina radhina. Yang ketiga, usahakan jadikan kaum muslimin dan muslimat itu sudah ridha kepadamu. Yang keempat, wa hatta taf'ali hajatan wa umratan. Jadikan sebelum kau tidur sudah melakukan haji dan umrah. Maka ketika mendengar itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan waktu yang sesingkat itu, apakah aku bisa melakukannya? Maka fatabassama Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan menjawab, wahai Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahad faka'annama khatamatil Qur'an. Ketika kau baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad hingga akhir, maka sama halnya kau menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, wa idza shalaita alayya wa 'alal anbiya min qabli faqad sinalaka sifa'an yaumal qiyamah. Ketika kau mau bersolawat kepadaku dan bersolawat kepada para anbiya wal mursalin, maka ketahuilah besok di yaumil qiyamah diriku dan para anbiya-anbiya yang lain akan memberikan syafaat kepadamu di yaumil qiyamah. Sang ketiga, wa idza astaghfartil lil mu'minina fakulluhum raduna anka. Dan ketika orang-orang mukmin kau bacakan istighfar, ketika dirimu membaca istighfar kepada semua orang-orang mukmin, maka fakulluhum raduna anki, maka semuanya akan ridho kepadamu. Yang keempat, wa idza qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad hajjati wa tamarti. Ketika kau baca ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka sama halnya kau melakukan haji dan umrah. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis yang lain diceritakan, man qara'a qul huwallahu ahad ba'da sholatil ghadi asyara marrah lam yusalli alaihi lam yasil alaihi ilaihi dambun wa in jahadahu syaitan. Ketika kau membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad di awal sholat pagi, maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu sehingga dirimu tidak akan melakukan dosa, walaupun para syaitan berusaha dengan keras untuk melakukan upaya dengan segala cara. Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an-Nabi alaihi salatu wassalam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a suratal ikhlas marrah faka'annama qara'a sulsal Qur'an wa man qara'a marratain faka'annama qara'a sulsal Qur'an wa man qara'aha salasa marrah faka'annama qara'al Qur'ana kullahu. Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, barang siapa yang membaca surat Ikhlas hingga selesai, maka dia akan mendapatkan pahala seperti halnya dia membaca sepertiga dari Al-Quran. Wa man qara'a marratain,
faka'annama qara'a sulsal Quran. Dan barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 2 kali sampai selesai, faka'annama qara'a sulsal Quran, maka sama halnya dia membaca 2/3 daripada Al-Quran. Wa man qara'a salasa marrah faka'annama qara'al Qur'ana kullah. Dan barang siapa yang membaca surat Ikhlas sampai selesai 3 kali, salasa marrah, maka sama halnya dia membaca Al-Quran hingga khatam. Wa man qara'a asyra marrah banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah miyakuti hamra. Dan barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 10 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan dirinya rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari mutiara. Dan sahabat Umar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Beliaunya bertanya, dan seandainya Rasul, orang itu membaca lebih dari 10 kali, apa yang dia dapat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Allah akan membangunkan bangunan yang lebih banyak. Saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, demikianlah keutamaan daripada suratul Ikhlas. Sekali lagi, perbanyak membaca suratul Ikhlas. Karena ketahuilah, apapun hajatmu, apapun hajat kita, hajat di dunia dan lebih-lebih hajat akhirat, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokah membaca suratul Ikhlas. Satu-satunya surat yang ada di dalam Al-Quran yang tidak menyebutkan kata ikhlas, akan tetapi surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Sumiati surat Al-Ikhlas karena sesungguhnya barang siapa yang membaca surat Ikhlas ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min syada'idid dunya wal akhirah wa syakaratil maut wa dhulmatil qabri, dan kegelapannya kubur, wa ahwal yaumil qiyamah, dan kesulitan ketika di yaumil qiyamah. Sekali lagi, mari kita perbanyak membaca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi di channel Mustafa 99 akan selalu memberikan kajian-kajian agama. Bagi Bapak Ibu yang barangkali ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.